atau beberapa poin di mana kita perlu perhatikan dan perhatikan baik untuk kita keluarkan, baik itu dalam pribadi kita secara personal maupun secara korporat dalam gereja lokal. Saya percaya hanya gereja yang benar-benar bersatu, yang tidak kompromi, yang akan diberkati Tuhan. Itu prinsip yang saya pegang. Karena ukuran yang Tuhan pakai berbeda dengan dunia pakai. Kalau saudara nanti di kekekalan baru mengerti, oh ternyata saya tidak sia-sia pegang prinsip ini. Ternyata kita tidak sia-sia pegang apa yang Tuhan ajarkan. Perhatikan baik bahwa Tuhan lebih banyak tertarik pada kualitas karakter daripada kualitas lahiriah. Katakan haleluya. Kualitas lahiriah karena begini. Masih ingat cerita tentang Gideon? Dia pernah mau perang sama orang Midian. Pernah berapa jumlah pasukannya? 32.000. Kemudian Tuhan terlalu banyak, sehingga pulanglah sekitar berapa itu, coba lihat, 20.000 tinggal. Coba lihat, jangan salah, di Hakim-Hakim pasal 6 Gideon berperang melawan Midian. Supaya saudara tahu, bagi Tuhan kesatuan itu lebih penting daripada besaran, dan lebih penting daripada besar pasukan. Lalu itu di Hakim-Hakim berapa? 7 ayat. Dan ulangnya berapa? Yang ulang pertama 22.000, sisa 10.000. 22.000. Berarti tinggal 10.000. Kemudian 10.000 ini masih terlalu banyak, dan tersisa 300 saja. Tes atau saringan daripada 300 orang ini adalah cari lihat mereka disuruh minum bersama di sebuah sungai. Kemudian setiap orang yang meminum dengan cara menjilat langsung ke air itu disendirikan, dan setiap orang yang mengambil dan menghirup di tangan disendirikan. Yang menghirup di tangan hanya ada 300 orang. Nah, cara meminum yang lain berarti tidak tahu caranya. Yang penting bukan seperti tangan, mengambil air di tangan. Yang mengambil air di tangan hanya 300 orang. Nah, 300 orang ini kalau lihat mereka itu sama dalam hal, ternyata mereka adalah prajurit yang kalau mau berperang, salah satu kelemahan prajurit kalau sudah haus, tidak lihat kiri kanan langsung minum, padahal di sebelah ada buaya mungkin, sebelah ada musuh. Nah, kalau kita minum, ambil air cendol di tangan, sambil minum masih bisa sambil berjaga-jaga. Tapi kalau minum langsung duduk ke air, maka sudah tidak lihat apa-apa kecuali air. Bahkan saudara punya moncong ketemu mulut buaya sudah tidak tahu kan? Nah, itu sebabnya mereka sama dalam hal atau satu dalam hal cara. Nah, mereka ini 300 ini yang Tuhan bilang bersama 300 orang ini Gideon akan menang. Bayangkan dari 32.000 berarti ada berapa? 31.700 yang tidak diajak berperang. 31.700. Kalau 31.700 jadi jemaat Tiberias, ada sekali itu kan? Itu besar dari 700. Jadi jangan menyesal atau soal jumlah. Kalau Tuhan lagi saling, amin. Karena kalau Tuhan saling, maka bayangkan kalau pergi berperang 22.000 ini dengan otak masing-masing, dengan cara masing-masing. Karena
pada waktu berperang 300 orang ini sama di Gideon perintah semua bawa buyung kecil terbayar yang terbuat dari tanah, dan kemudian bawa suluh, bawa suluh, bawa senjata, bawa buyung, dan diperintahkan mereka dipisah jadi 3 pasukan. Saat yang sama pecahkan tuh buyung, dan pada saat yang sama ada yang trompet ditiup, dan saudara 300 orang ini hasil daripada kekompakan mereka, kesatuan hati mereka membunuh semua orang Midian dan sekutunya semuanya. Itu ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tapi the power of unity dari Gideon ini telah membuktikan bahwa banyak itu baik, amin. Banyak itu baik, tetapi orang yang bersatu itu lebih penting, amin. Haleluya. Banyak itu baik, tapi orang yang bersatu itu lebih penting. Karena orang banyak tanpa bersatu tidak bisa buat apa-apa. Katakan amin. Orang banyak tanpa satu destinasi. Saudara bayangkan kalau di sebuah kapal besar ada 1000 penumpang, kemudian ada 10 kapten dengan 10 destinasi, 10 tujuan. Apa yang akan terjadi dengan kapal itu? Dia akan kehabisan bakar karena berganti tujuan. Dia akan kehabisan energi hanya karena tujuan tidak pasti. Jadi kesatuan itu penting, tetapi kesatuan tidak datang dengan sendirinya. Ada harga bayaran. Hati-hati ada kesatuan palsu. Saya sudah tadi kesatuan palsu itu apa? Kesatuan palsu adalah ini kelihatannya bersatu, tetapi ini bukan bersatu. Maka Tuhan bilang pada kitab Korintus, kamu sih keluar dari situ, keluar dari kelompok-kelompok yang terang gelap sama-sama. Tidak bisa gabung sama-sama. Lebih baik saudara-saudara kita ikut Tuhan karena memang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ajarkan pada Gideon. Karena dengan cara begitu jumlah tidak menentukan untuk mengalahkan Midian. Katakan haleluya. Tetapi jangan saudara ekstrim dengan mengatakan bahwa kalau begitu lebih baik yang sedikit. Tidak. Pasukan yang besar dan kecil, yang inti bukan besar kecilnya, tapi apa? Bersatu tidaknya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan bersihkan kita sebagai gereja dan kita adalah orang-orang yang sehati, lebih mudah kita akan mengalahkan iblis. Katakan haleluya. Lebih mudah kita, Tuhan bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Lebih mudah. Tapi kalau kita terpecah-pecah, itu sebabnya jangan kompromi dan jangan merasa menyesal kalau Tuhan yang bersihkan. Haleluya. Masih banyak orang yang belum move on ya, masih merasa ada yang bilang tidak. Kalau Tuhan beracara hilang 22.000 bagi video tidak ada masalah demi tujuan. Amin. Jadi ketika saudara dan saya mau bersatu tidak terjadi dengan sendirinya. Bersatu tidak tercipta dengan sendirinya. Dan saya adalah salah satu hamba Tuhan yang tidak mau kompromi dalam hal visi. Ya, dalam hal visi kita tidak boleh kompromi. Kita tidak bisa ada 2 visi. Kita tidak bisa ada 3 visi. Tidak bisa. Hanya ada 1 visi. 1 visi saja belum tentu semua bisa diarahkan secepat yang kita mau. Tapi bagaimana bersinergi itu, orang-orang didoakan, dikasih firman, didoakan itu peran Roh Kudus, kasih firman, kemudian kita dibawa bersinergi. Sinergi artinya seluruh kekuatan disatukan arah. Itu sinergi. Seluruh kekuatan dipadukan untuk 2 kekuatan kuda. Kalau jalan sendiri-sendiri, ya sama Israel, 1 Israel mengalahkan 1000, tapi 2 Israel mengalahkan 10.000. Ingat baik-baik. 1 Israel mengalahkan 1000, 2 Israel mengalahkan, tapi mereka tetap akan mengalahkan 2000 saja kalau keduanya
tetap akan mengalahkan 1.000 kalau keduanya berbeda. Kalau mereka bersatu, dua menjadi 10.000. Bersatu saja, hanya satu saja 1.000. Berdua 10.000. Unsur yang ada pada dua orang berbeda harus ada apa? Kesatuan. Jadi kualitas kemampuan mengalahkan musuh pada dua orang yang bersatu lebih tinggi daripada satu orang saja. Katakan amin. Jadi saudara, jangan sampai salah paham tentang kebenaran untuk menang dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga yang terpecah-pecah akan stres. Betul? Rumah tangga yang suaminya ke kanan, istrinya ke kiri akan pusing 7 keliling. Tapi kalau rumah tangga yang sehati, mudah. Mari kita lihat dalam rangka satuan itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Kesatuan harus diupayakan. Lagi kesatuan harus diupayakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa para tentara itu selalu briefing, ya, selalu apel kalau di istilah. Apel, briefing, apel itu apa? Persamaan, persatuan visi. Bagi mereka NKRI harga mati, biar mati tetap NKRI. Karena mereka dicekoki tiap hari. Apel pagi disampaikan di Sabta Marga misalnya, diulang-ulang. Karena apa? Kesatuan tidak datang dengan sendirinya, tapi kesatuan harus diupayakan. Itu sebabnya saudara mendengar gembala berkhotbah berulang-ulang sebenarnya itu bukan hal yang sesuatu yang tidak wajar. Itu hal yang sangat lumrah. Supaya apa? Kita bisa satu arah, satu visi. Kita mendengar dari satu arah kita. Dengan mudah kita diarahkan kepada agenda Bapa di surga. Haleluya. Jadi kesatuan harus diupayakan. Ulangi, kesatuan harus diupayakan. Karena kesatuan tidak datang sendiri. Tidak datang. Kalau saudara tidak menyikapi sikap dengan benar, maka saudara jangan saudara, maka seseorang akan menjadi agen ketidaksatuan. Orang bisa dipakai siapa saja, karena saudara-saudara, orang yang dipakai sebagai agen ketidaksatuan sebenarnya itu adalah hasil pekerjaan roh, ya, hasil dari pekerjaan roh. Nah, roh itu bisa roh apa namanya? Sudah pasti yang membuat gereja itu terbelah-belah pasti bukan Roh Kudus. Katakan amin. Apapun alasannya, kalau ada gerakan roh yang membuat gereja terpecah-pecah, saya ulang lagi, itu pasti bukan Roh Kudus. Nah, untuk itu kita perlu teliti, jeli, dan buka mata. Saya bagikan saudara ada beberapa. Yang pertama, gereja lokal akan makin kuat kesatuannya jika roh perselisihan diselesaikan. Haleluya. Yang pertama apa? Gereja lokal atau jemaat akan makin kuat jika kita menyelesaikan atau mengatasi yang namanya roh perselisihan. Selisih itu artinya selisih 10.000 dibelanjakan 8.000, selisihnya 2.000. Itu selisih. Hah? Saldo kalau hitungannya. Apa yang saya bilang? Tombol. Oh, kalau tombol itu begini, 10.000 uang, belanja 12.000. Tombol, wah itu tombol. Kalau yang tadi bukan tombol. Ya, jadi 12.000 belanja, uang 10.000. Tombol. Itu biasa
Korintus 12 ayat 20. Kalau boleh bilang haleluya. Ayat 20. 2 Korintus 12 ayat 20 demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Ya. Aku khawatir akan adanya perselisihan, Ya. iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 2 Korintus 12 ayat 20. Ada kata perselisihan, ya. Perselisihan. Bapak Ibu, Paulus khawatir pada jemaat Korintus karena salah satu jemaat yang mendapat surat dari Paulus, saya jelaskan begini. Apa sebab ada surat Korintus, ada surat Galatia? Rata-rata kalau Paulus tulis surat, itu ada masalah di gereja yang lokal itu. Nah, hanya yang kurang masalah, yang sebenarnya tidak banyak masalah, itu cuma Efesus. Cuma Efesus bagi cuma akhirnya mereka meninggalkan kasih yang mula-mula juga. Ya, tapi rata-rata setiap surat itu karena ada masalah internal gereja lokal. Nah, masalah internal gereja lokal adalah perpecahan. Sementara perselisihan ini terjadi di jemaat Korintus, karena di jemaat Korintus ada yang bilang aku pro Paulus, aku pro Apolos, aku pro Kristus. Jadi harusnya cuma satu kalau ada di dalam gereja lokal, itu orang tua rohani atau gembalanya menjadi patokan mereka mengikut Kristus. Di jemaat Korintus perselisihan, sementara karunia itu luar biasa. Satu-satunya jemaat yang berkarunia luar biasa adalah jemaat Korintus. 12 karunia, 9 karunia ada pada mereka. Tetapi perselisihan juga ada pada mereka. Jadi saudara, saya mengamati fenomena bahwa hati-hati bahwa ketika kita mulai masuk dalam pekerjaan roh, jangan lupa roh yang lain bisa masuk. Dan roh yang lain itu salah satu di jemaat Korintus adalah roh perselisihan. Perselisihan ini saya jelaskan, itu adalah roh yang bahasa Yunaninya perselisihan itu eris atau Eris, kecamatan Eris, ada di London. Intinya adalah sebenarnya berbeda pendapat yang diperbesar-besarkan. Beda pendapat. Nanti saya kasih saudara solusinya. Apakah kita bisa beda pendapat? Bisa. Misalnya soal makanan, sedang gado-gado atau ketoprak, ya kan? Bisa. Apakah kita bisa beda pendapat? Bisa. Soal warna merah atau biru, betul? Ya. Tapi bisakah kita beda pendapat soal fisik? Tidak boleh. Tidak bisa. Angkat sini. Jadi kalau kita beda pendapat soal makanan, itu masih bisa diatur, masih bisa disiasati. Beda pendapat soal warna, soal model dekorasi, nuansa dekorasi, mau pakai balon kah, mau pakai pakalapa, mau pakai boleh artus, apa pakalapa, balon, itu soal makanya soal selera yang bisa dibedakan pendapat. Tapi kalau soal visi tidak ada apa istilahnya, tidak ada kompromi. Karena kalau beda visi, ini jelas-jelas kalau kapal itu tabrak dua.
Jadi lebih baik saudara tablah atau orang-orang yang itu diturunkan di pelabuhan mana gitu ya? Diturunkan. Setuju? Begitu. Jadi kalau saudara punya penumpang tidak satu tujuan dan saudara merasa mari kita amankan saja, kompromi namanya. Akhirnya tujuannya tidak tahu kemana. Satu ke utara, satu ke selatan. Akan tiba di mana? Saudara kalau tujuan satu ke utara, satu ke selatan, akan tiba di mana? Tidak akan kemana-mana. Sama seperti gasing. Berputar-putar sampai sudah lelah, lalu kamu tangkap. Berbeda pendapat boleh kalau soal orang pakai kursi merah, berikut biru boleh. Kalau cuma sekolah nggak, kalau kok merah ke semua kok berdiri begini. Masalah model. Tapi soal visi tidak boleh. Apa yang tak boleh? Visi tidak boleh beda. Halo, itu orang ada beda visi. Nah silakan lah. Kalau beda visi, ya kan? Karena kalau dua visi kita akan selalu tabrakan. Katakan haleluya. Coba satu auto dua sopir. Sedangkan cuma suami istri. Pak, anjing. Aku merempe anjing. Satu pesawat berapa pilot? Kopilot? Satu. Dengan ada dua pilot. Kalau dua pilot, maka pesawat kiri bukan gara-gara rusak, gara-gara pilot dua orang lain. Lebih baik dalam satu pilot jangan bawa. Amin. Anda beda pendapat kalau soal beda mau pakai seragam apa orang? Nah masalah. Kalau beda pendapat soal visi itu masalah. Apakah dengan visi yang sama kita sudah tidak ada masalah? Tetap ada pergumulan. Apalagi kalau dua visi. Jelas. Haleluya. Jadi kalau mau bersatu supaya diberkati, apa yang harus disingkirkan? Perselisihan. Solusinya saya mau kasih bocor sekarang kan? Kalau di kapal, ya. Solusinya adalah ada tiga yang saya bilang di solusinya adalah kita tidak boleh kompromi dengan roh ini. Jadi roh ini harus puji Tuhan kalau roh itu keluar sendiri. Haleluya. Karena kan orang nggak enak. Akhirnya apa kompromi? Tak mau lagi kompromi. Supaya bisa satu dan maju. Kalau jangan saudara bingung, pusing. Kalau kita ada dalam satu destinasi, satu tujuan demi menjadi serupa Kristus, soalnya tidak salah itu. Amin. Soalnya tidak ada yang salah. Dan kalau kita berbeda pendapat, boleh dalam hal-hal praktis, tapi tidak boleh dalam hal visi. Jadi poin yang satu supaya bersatu, supaya Tuhan memberkati gereja, maka dia harus di dalam atau out. FIFO, first in, first out. Ya, ada yang FIFO, last in, first out. Jadi sebenarnya last in, first out. Selama dia di dalam, pertama dia yang mesti keluar. FIFO. Jadi harus ditahan di dalam atau kasih keluar. Bagaimana cara dia keluar? Didoakan. Ya, biar Tuhan yang beracara. Kalau Tuhan cuma beracara, bersikap yang benar. Jangan kecewa-kecewa pakai ukuran lahiriah, pakai ukuran manusia. Amin. Karena damai sejahtera tidak boleh semu. Damai sejahtera harus murni. Amin. Ada yang senyum-senyum ini senyum apa ya? Jadi arahkan pikiran saudara kepada firman saya, toh, kepada tujuan kita. Saya sampai hari ini berdiri teguh karena saya tahu tujuan saya. Terpengaruh oleh apapun, makanya saya bilang, orang kalau ada masalah rumah tangga
lihat dia ke belakang supaya rumah tangga bisa maju. Kalau terlalu banyak dia ke belakang, nanti saat-saat dia tabrak dia istri terang. Energi terbuang pada hal yang tidak perlu. Oke? Solusi, langsung saya kasih solusi. Kalau beda pendapat, mari kita berserah dan serahkan kepada pemimpin. Solusinya adalah submit. Submit bahasa Indonesia. Tunduk. Hanya itu yang membuat kita. Jadi begini. Pertama, solusi saya sudah kasih bocoran tadi ya. Katakan bersama saya solusi. Solusi untuk yang 7 ini ya. Yang satu adalah jadi dewasa. Dua, pakai bahasa Inggris, self control untuk kuasai diri. Dan yang ketiga pakai bahasa Inggris, nama submit, tunduk. So biasa toh. Supaya kita tidak terjebak pada roh perselisihan, kita harus jadi dewasa. Kemudian apa? Kuasai diri. Karena begini, apapun yang terjadi kalau kita penumpang, kita tidak boleh atur sopir. Mungkin kita lebih pintar dari sopir. Heri bilang, pas saya bawa mobil. Sementara Heri bawa mobil, Heri berat. Yang pegang kan Heri toh. Jadi kita apa kalau jadi penumpang? Penumpang yang baik adalah sapi. Karena kemarin saya dengan si kecil Bebe itu dia minta, "Pak, saya mau belajar bawa mobil." Jadi dia duduk di bangkuan saya pakai gas dan ininya, dia yang pegang setir. Jadi suruh belok kiri belok kanan, saya cuma gas, dia yang belok kiri belok kanan. Tapi memang setir agak berat juga, tapi bisa. Nanti saya bilang begini, ini bahaya ini kalau besok besar ini, jadi pembalap ini. Nah, dia suka sekali. Jadi walaupun kita jago bawa motor, tapi kalau orang penumpang, bagaimana Pak Yeni? Apa sebaiknya kalau kita jadi penumpang terus ada driver? Saya pengalaman juga begitu. Apalagi kalau orang istri yang bawa motor. Gotong ini. Submit. Kuasai diri. Karena ada yang lagi mimpi. Mau bersatu? Dalam perselisihan kita harus self control. Beda pendapat, self control. Itu yang disebut dengan menyangkal diri. Kita suka sekali warna biru. Saya saudara biru. Kita suka sekali warna biru. Tapi kenapa yang jadi warna kuning? Itu namanya self control. Menguasai diri, belajar dewasa. Kalau kita bawaan, kita tunduk. Cuma begitu baru perselisihan bisa diatasi. Katakan amin. Yang kedua adalah roh yang harus kita siasati dalam rangka mempertahankan kesatuan gereja, kesatuan jemaat. Kalau tanpa kesatuan tidak mungkin kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita terus bersatu, seia, sehati, sepikir, nanti tunggu tanggal mainnya. Saudara akan melihat. Yang penting jaga hidup, haleluya. Saudara akan melihat apa yang namanya the power of unity in Christ Jesus. Saudara akan melihat berkatnya. Yang kedua adalah 2 Timotius 2 ayat 23. 2 Timotius 2 ayat 23. Supaya saudara bisa ambil peran, ambil bagian. Oh, saya pengen gereja saya bersatu, saya mau ambil bagian. Next, giliran. Ayat 23, 2 Timotius 2 ayat 23. 2
Ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, jangan cari-cari soal yang menimbulkan pertengkaran. Karena kalau orang bertengkar bisa bersatu. Kalau saudara sempat berkelahi di gereja ini antara dua, si A yang masuk atau si B yang tidak masuk, atau antara tiga, dua-dua pergi. Amin. Jangan bertengkar. Solusinya kan sudah ada, tak? Apa? Jadi dewasa. Kemudian self control. Kemudian submit. Kalau memang dia yang leader, ya jangan bertengkar dengan leader. Kalau para anggota CG, jangan bertengkar dengan CG leader, CGL istilahnya mungkin. Jangan bertengkar. Haleluya. Karena pertengkaran saya baca dalam bahasa Yunani-nya, ini bahasa Yunani perselisihan dari bahasa Yunani dari pertengkaran. Ini saya baru dapat ini bahasanya begini. Baca apa ini? Hah? Maco. Itu bahasa asli bisa mako atau maco. Tahu maco artinya apa? Maco lawan dari feminin. Betul? Maco sekali dia loh. Itu kasih tunjuk apa kalau maco? Otot. Kekuatan 3O. Otot, ongkos, otak, ongkos, otot. Maco ini kasih tunjuk jago. Bodoh. Apa itu maco itu ya? Siapa? Halo? Pakai berkelahi. Sudah biar dia orang kalau lupa di film Cowboy, biar dia orang mati-mati. Biar dia orang kalah karena lebih pemeran utama biasanya ya otomatis tamat film. Biasanya yang barol, orang dulu bilang barol itu bahasa Belanda, pemeran utama. Yang barol, dia tuh barol. Ada itu yang penonton bilang, Rano masuk mati, baru cuma di film. Ya, jadi barol nggak pernah mati, betul? Tapi yang bisa tunjuk di dalam pertengkaran adalah kenapa orang bertengkar? Karena saya tunjuk tuh jago. Haleluya. Lebih baik daripada yang bodoh. Amin. Dan tadi orang suruh bagi sini sana, bagi sini situ. Kenapa ada orang cuma berdiam? Kalau pikiran diluruskan ya, kita tidak boleh tunjukkan ke arah tertentu. Tidak boleh. Orang bagi sini sana, musuh saudara di dunia usaha mungkin, tetap diam. Jangan kasih tunjuk jago. Haleluya. Orang kalau punya backing general, dia jago. Betul? Ada yang di YouTube menghina agama, luar biasa ada dia jago. Akhirnya gara-gara dia bertengkar orang. Setelah ditangkap polisi menangis. Kalau bilang jago kan menangis dah bro. Betul? Roh pertengkaran harus keluar dari gereja. Itu DPI itu sebenarnya baru melawan jago. Karena maco itu artinya kelaki-lakian, menunjukkan kelaki-lakian dan kepada tantangan untuk perang fisik, perang urat saraf, cyborg. Soalnya orang cyborg paling banyak di mana? Di FB. Orang diam posting supaya ya hati-hati, itu setuju jago, setuju besar hebat, itu roh apa? Kasih tunjuk GBI 3 lebih hebat. No, bukan kita itu. Kita apa? Rendahkanlah dirimu.
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Tuhan akan mengangkat engkau pada Waktunya. ada waktu. Amin. Jangan bertengkar. Bertengkar itu artinya spirit yang membuat kita itu menunjukkan kekuatan kita, kemampuan kita, kapabilitas kita, kemampuan kita, kehebatan kita, kejagoannya kita. Cuma kamu boleh kalau di dunia kerja, jangan tunjukkan itu, karena itu roh yang memecah banyak orang. Haleluya. Ini akan menciptakan banyak musuh. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Lanjutkan. Di dalam pertengkaran ini juga sudah ada persaingan, ya. Sudah ada persaingan. Orang kan, siapa dia tikam tuh om sana. Nah, sekarang pertengkaran ini, kalau tuh om sana setuju jago betul orang. Dola oto, gitu. Pakalai. Ada satu kali orang cucu, ya apa? Mana sosana, salah apa? Ada cucu langsung dijantung. Ya sudah mati, sekarang setuju jago. Anak-anak muda sekarang banyak bawa belati, pisau, ya, setuju jago. Setelah di penjara menangis itu anak kecil. Jadi di gereja, kalau mau gereja kuat dan bersatu, jangan setuju untuk bicara, karena bukan kuat, bukan oleh gagah. Semua cuma karena kekuatan Tuhan. Bisa nafas karena Tuhan, bisa makan karena Tuhan, bisa punya uang karena Tuhan, bisa dipakai karena Tuhan. Jangan kesetujuan jago. Jadi kalau selalu cyber, lagi cyber, perang urat sara, itu roh pertengkaran namanya. Saya mau bilang pada Tuhan ini kalau status motif harus benar. Pada status WA, status FB, motif harus benar. Kalau dapat terima gaji foto turun. Pasti. Baru beli sepatu baru, foto, baru belum lunas. Motif harus diluruskan. Kalau tidak, spirit ini akan menguasai kita. Dan kita akan menjadi tiang kerok pemecah. Oke, yang ketiga. Saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus makin membuat kita terbuka mata hati. Dan firman makin membersihkan kita. Dan kita makin serupa Kristus, dan roh perselisihan dikeluarkan. Jadi roh ini harus apa? Dan kalau saudara pribadi keluarga, saudara keluarkan atau berusaha keluarkan dari pribadi. Tapi untuk orang lain bukan saudara punya urusan. Kami keluarkan roh-roh ini. Padahal pastor juga ada roh. Jangan usir orang lain pero, kalau pero sendiri masih ada. Amin. Haleluya. Jadi pertengkaran harus diapakan? Kalau dia tinggal di dalam namanya Kalau mau usir roh ini, ya Tuhan yang beracara. Jangan saudara bilang aku usir kau karena dalam kau ada roh ini. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan yang turun tangan membersihkan sebuah gereja lokal, dan saya percaya ada maksud Tuhan. Yang ketiga, Galatia 5:20. Saudara tangkap ini supaya saudara menjadi makanan bagi roh, bukan untuk serang orang lain, ya. Sekali lagi, saya ulang-ulang, ini bukan untuk serang orang lain, amin. Haleluya. Sebab banyak orang sedang mengumpulkan firman seperti peluru untuk dia tembak orang. Tidak, kita ini untuk makan untuk roh kita sendiri. Galatia 5:20. Next. Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, ini roh sebenarnya banyak tadi saya daftarkan secara berurut. Yang pertama tadi roh apa? Yang pertama perselisihan. Yang kedua roh pertengkaran. Ini kan ada di sini. Yang ketiga roh
percideraan. Nah, kalau percideraan ini saudara agak berbeda dengan yang lain memang, walaupun ada kesamaan-kesamaan tipis. Percideraan itu bahasa Yunaninya dikostasia. Dikostasia ini intinya dia punya paham yang suka percideraan ini, suka bagi-bagi kelompok, menyendiri untuk tujuan konfrontatif, untuk tujuan negatif. Jadi memunculkan kelompok negatif dalam satu komunitas gereja, itu percideraan. Percideraan artinya dikostasia DPA di K bukan di T. Dikostasia Roh percideraan artinya suka membuat kelompok-kelompok, suka bikin division bahasa Inggrisnya, division atau dissension apa mereka? Dissensio, bertikai, ya, konflik, ya. Jadi berkelompok-kelompok untuk tujuan konflik, itu percideraan. Itu terjadi di kampung-kampung sekarang. Kelompok-kelompok itu saling menyerang. Kalau ini roh perpecahan seperti ini, atau roh yang membuat kesatuan gereja melemah, jangan kumpul untuk tujuan konflik. Sekali, jangan kumpul untuk tujuan negatif atau konflik, karena itu yang namanya roh yang menghancurkan gereja. Tapi banyak orang kan tidak sadar. Ada juga yang bilang begitu, kepala pekerja sekarang kan, menunggu waktu sekarang. Amin. Haleluya. Saudara yang dapat kasih karunia untuk mendengar, amin. Jadi percideraan adalah satu spirit di mana orang berkelompok-kelompok, tujuannya adalah untuk tujuan negatif. Apa tadi yang disebut oleh konflik untuk tujuan sense itu konflik. Konflik sebenarnya kan ada hubungannya dengan perbedaan pendapat di atas, tapi ini berbesar-besarkan, kemudian menjadi konflik. Kalau konflik sementara ujungnya ini akan menabrak ini, dan akan menabrak ini. Padahal ini adalah kerinduan Tuhan buat kita, supaya Tuhan mengirimkan berkat ke sana, Tuhan mengirimkan berkat kepada orang yang bersatu. Bersatu bukan berarti tidak berbeda. Apa berbeda kan di kunci sudah jelas. Kita boleh berbeda dalam selera, kita boleh berbeda dalam warna, boleh berbeda dalam makanan, tapi tidak boleh berbeda dalam visi. Amin. Tidak boleh berbeda dalam kebenaran. Nah, dalam percideraan ini kelompok yang dibangun, dibagi-bagi dengan tujuan negatif untuk tujuan konflik. Hati-hati Bapak Ibu, tidak semua kumpul-kumpul itu benar. Amin. Kumpul untuk konflik. Ya, yang bahaya itu saudara-saudara, kalau kumpul-kumpul, makan-makan, kemudian ngobrol, terus kalau tidak untuk tujuan membangun, dia akan masuk ke poin ini. Apa namanya? Konflik. Ke depan kita akan lebih dewasa, amin. Akan lebih kuasai diri, amin. Jadi kalau tidak sengaja kita kumpul di satu kelompok yang namanya Mazmur 1 ayat 1. Coba baca, next. Mazmur 1 ayat 1. Saudara mau berbahagia? Mau berbahagia? Mazmur 1 ayat 1. Ayat ini jelas sekali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang lain,
yang tidak berdiri di jalan orang dosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk dalam Kumpulan pencemooh. kumpulan pencemooh. Atau pencemooh ini pencitraan. Pencitraan adalah orang-orang yang berkumpul negatif, isinya cemooh, untuk tujuan konflik. Jadi sudah punya roh akan dilengkapi, sementara dilengkapi untuk bisa tajam melihat, ya. Caranya melihat. Kalau saya sudah lama, setiap kali saya melihat ada orang kumpul terus arahnya untuk menciptakan konflik, saya langsung keluar. Saya keluar. Atau kalau diajak bicara, saya matikan handphone. Karena saya tidak mau ikut seperti Mas Nur bilang, duduk dalam kumpulan. Kata duduk bukan hanya pergi bertemu kongko-kongko, tapi juga ikut ngobrol, nimbrung, mungkin pakai media sosial atau apa. Perhatikan baik-baik waktu mau kita gereja bersatu. Haleluya. Ada juga saya keluar sedikit di dalam pencederaan ini, Roma 16 ayat 17-18. Next, Roma 16 ayat 17-18. Saya akan berusaha selesaikan ini, makanya agak cepat bantu. Roma 16 ayat 17-18. Roma 16 ayat 17-18. Ya. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya, ini orang yang kumpul tapi menentang kebenaran. Paulus tegas pada jemaat kota Roma karena ini terjadi di jemaat Roma. Ada yang baru baca mungkin ayat ini, ya, baru kali ini baca. Tapi kiranya Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita. Yang keempat, Galatia 5:20 diulang. Yang keempat, Galatia 5:20. Jadi kalau ada the spirit of dissension atau the spirit of division, suka berkelompok atau mengelompok-kelompokkan diri untuk tujuan negatif, maka itu harus dipertahankan atau dikeluarkan. Biar Tuhan yang berbicara. Ini ya. Percederaan tidak boleh di antara kita. Kita bertemu dalam satu komunitas kecil, tujuannya adalah untuk membangun manusia roh, membangun hidup, menjadi serupa Kristus. Haleluya. Yang keempat adalah Galatia 5:20 diulang. Ini namanya next baca. Galatia 5:20, firman Tuhan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ada kata perseteruan, ya? Perseteruan. Nah, perseteruan ini memang beda-beda tipis, tapi sudah akan menemukannya pada perasaan saudara sendiri dan antisipasi itu kalau ada. Bahasa Yunaninya nomor 4. Ektra. Balik dari hanya terbalik. Karena di bahasa Yunani tidak ada RH, cuma ada TH. Ekra. Nah, ekra itu begini. Selalu muncul perasaan lebih cepat tidak suka. Selalu apa-apa aja tidak suka. Apa-apa aja tidak suka.
Roh ini namanya roh perseteruan. Berawal dari tidak suka, kemudian lama-lama jadi permusuhan. Saudara boleh tidak suka, orang lain suka bakso, saudara tidak suka bakso, itu tidak suka yang tidak salah, betul? Orang lain suka gado-gado, saudara tidak suka gado-gado, saudara tidak suka gado-gado, itu hal yang biasa. Tapi apa saja orang bicara, terutama kebenaran, saudara punya sikap itu muncul selalu tidak suka, unlike, beda dislike, unlike, dan like. Like itu saudara tekan jempolnya. Kemudian kalau dislike saudara tekan yang ke bawah. Kalau yang unlike saudara tidak tekan like, betul? Karena bahasa Inggris. Kalau like, orang tekan di jempol. Kalau dislike, orang tekan yang ke bawah. Tapi yang unlike tidak like. Nah, yang tidak like ada like. Siapa mau paksa like orang? Tapi setiap apa orang komen, dia taruh dislike. Itu spirit itu harus bersih dari itu. Kalau memang tidak suka, jangan kasih komen. Ya. Haleluya. Kan tidak dilarang kalau tidak kasih like toh. Tapi jangan selalu dislike. Itu adalah benih yang membuat sebenarnya begini. Pada saat sudah tidak suka itu masih netral. Tapi kalau kita tidak suka, itu bisa arahnya ke permusuhan. Yang paling repot kalau saudara tidak suka dengan orang yang mengajar saudara firman. Itu repot sekali. Dan itu akan berarah kepada apa saja yang disampaikan orang itu tidak akan diterima oleh yang bersangkutan. Karena apa? Dislike. Kita bukan diajar untuk harus selalu like, tapi kita tidak boleh menggunakan rasa tidak suka seenak kita. Kita harus apa? Solusinya adalah self-control. Jadi dewasa. Kemudian submit. Yang parah itu begini, rasa tidak sukamu terhadap seseorang kok cerita-ceritakan kemana-mana. Amin. Sebab orang yang baik sekalipun, orang yang hebat sekalipun, tetap ada orang yang tidak suka. Sudah sehebat apapun, tetap ada orang yang tidak suka. Dan orang yang tidak suka, kecenderungannya adalah mencari teman yang tidak suka atau menceritakan, menjelek-jelekan orang. Kalau sudah tidak suka. Amin. Nah, orang yang tadi sudah tidak suka ketemu dengan orang tidak suka, nah genap sudah. tidak suka pada Apa dia benar? Dan Israel kalau satu Israel mengalahkan 1.000, 2 Israel mengalahkan 10.000, satu yang tidak suka mengalahkan 1.000, 2 orang yang tidak suka beberapa, jadi korbannya 10.000. Mana tahu? Mana belum tahu? Kita semua kasih tahu. Mana belum tahu? Karena awalnya dari jadi cerita saudara. Hati-hati karena roh terpecah. Lebih baik saudara tidak ada di situ kalau saudara memang tidak sanggup. Amen. Karena kalau saudara bertahan di situ, seseorang akan jadi terhisap ke dalam roh yang membuat gereja kesatuannya hancur. Saudara-saudara, setiap taburan akan ada tuanya. Katakan amin. Kalau kita menabur roh yang membuat gereja tidak bersatu, itu akan menuai di pribadi, menuai di usaha, pekerjaan, dalam bidang apapun. Karena benih yang kita tabur, benih yang sama akan bertumbuh. Kita tidak bisa berharap mangga kalau kita tanam kelondong. Kalau kita selalu spiritnya tidak suka disebar-sebar, kemudian membuat banyak orang unlike, dan kemudian menjadi kerusuhan, karena ini akarnya dari situ. Kemudian kerusuhan mulai dari situ. Nah, saudara adalah agen, bukan saudara. Seseorang akan menjadi agen perpecahan. Dan ingat bahwa setiap agen ini pasti gerakannya bukan dari Roh Kudus. Setuju dengan saya, katakan amin. Kelima, haleluya. Sudah masih semangat? Ya, kelima. Jadi yang keempat ini diapakan?
Biar Tuhan yang Tuhan yang keluarkan. Memang kalau tidak, maka kita akan kompromi dan ada di dalam kita akan damai sejahtera palsu. Damai sejahtera yang asli. Jangan kompromi. Amin. Haleluya. Tersemangat. Yang keberapa? Kelima. 1 Timotius 6 ayat 5. Ini banyak, tapi karena kita tidak punya waktu, kita cuma ambil beberapa sampel yang membuat gereja tidak bersatu. 2 Timotius 1 Timotius 6 ayat 5. Next. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Apa namanya? Percekcok ya. Kata ini para diatribe. Namanya saja para. Percekcokan. Saya jelaskan maksudnya. Percekcokan itu selalu membuat gesekan-gesekan, atau bahasanya suka cari soal, suka cari urusan, tambah-tambah urusan sebelum kelar, tambah-tambah urusan. Karena belum tahu. Orang lagi urusan, sudah jangan uruskan, sudah juga punya urusan masih banyak. Itu percekcokan namanya. Para diatribe. Itu 3 ayat 9, ayat yang sama. Tapi coba lihat, itu 3 ayat 9. Di gereja ini terjadi, makanya kita mesti satu hati supaya roh-roh ini tidak menguasai seseorang di antara kita. Cari-cari soal, suka debat-debat firman. Sudah jangan suka debat firman, karena itu sia-sia. Karena firman untuk transformasi hidup. Kalau belum paham, diam saja. Amin. Kalau belum paham, jangan cari teman untuk debat. Yang saya rasa lucu, saudara-saudara sekarang itu luar biasa. Dia sendiri latar belakang sarjana, misalnya sarjana perkokian, koki, chef. Dia selalu bahas teologi tentang kristologi. Dan dia menganggap yang sekolah teologi sampai S2, S3 dia lebih benar. Itu aneh. Ya betul ya? Itu aneh. Kalau dia bahas tentang cara memasak, masih satu bidang kan? Tapi ini beda bidang. Jangan perdebatkan firman. Jangan suka gesek-gesek apa bahasa yang kasak kusuk, apalagi lain kerasak kerusuk, apalagi tukang cari soal. Dia itu perempuan itu, dia tinggal di Amerika Latin. Maaf banyak dari saudara di mana? Siapa di nama? Tinggal di Amerika Latin. Maaf banyak dari saudara di mana? Sahabat tahu sekali. Kalau di Sulawesi Tengah ada nama dulu Susupo. Ini Susupo sekarang tadi. Suka cari-cari soal. Saya justru gelisah kalau setiap kali ada orang bertemu, dia membawa pulang berita, bukan berita bagus, karena dia bertemu dengan orang yang salah. Halo, kesatuan akan rusak kalau orang percekcokan dipelihara. Titus 3 ayat 9 next. Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan perkara mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Tidak berguna, orang suka cekcok. Soal yang dicari, cari. Dia sudah ke sana lebih baik. Dia mau pakai baju apa tuh naskah belum? Bukan urusan kita. Amin. Ini lebih konten. 3 susu. Berapa susu? Dia selera. Amin.
Dio. Haleluya. Kelompok percaya kami ini para diakoni ini di jemaat di mana Timotius jadi gembala dan Titus dan Timotius sama-sama gembala. Titus, Timotius sama-sama gembala. Kita lokal di Pulau Kreta. Satu di Efesus, satu di Pulau Kreta. Titus di Kreta, Timotius di Efesus. Mereka gembala-gembala muda. Beberapa ada jemaat suka cekcok, suka cari-cari soal. Atasi mereka dengan doakan, haleluya. Dan berusaha supaya kita jangan terjangkit, amin. Kalau mau tidak terjangkit, jadilah dewasa, self-control, submit. Oke, yang keenam. Yang kelima ini apakah? Dipelihara. Doakan supaya Tuhan beracara dia go out, go to hell. So kasih Tuhan. Yang keenam, yang keenam ini sangat terkenal. Yang keenam 1 Korintus 1 ayat 10. Di Korintus banyak muncul ini. Keenam, Satu Korintus 1 ayat 10. Ayat yang ke-10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sudah tahu perpecahan ini adalah roh, katakan roh. Roh perpecahan, dan ini mudah menghinggapi seorang pelayan Tuhan. Roh perpecahan mudah menghinggapi seorang punya talenta, punya karunia. Hati-hati kalau sudah punya karunia, punya talenta, kecakapan. Spirit ini begini, saudara. Saya ingin bagi secara santai. Saya memulai sebuah pelayanan dengan benar saja, tetap masih akan berhadapan dengan tantangan. Betul. Apalagi kalau saya memulai dengan cara tidak benar, lebih tegas curang misalnya. Saya pernah alami satu daerah di Mitra, itu 80 keluarga pengen mendaulat saya menjadi gembala. Saya tidak menarik simpati dari mereka. Saya mengatakan saya tidak suka cara seperti itu. Kalau saya iya, sekarang gerejanya hampir 300 kakak di Mitra. Kalau saya iya waktu itu bisa. Dan kalau saya iya waktu itu, saya sudah punya berkat materi sangat banyak waktu sekarang ini. Tapi saya sudah amati banyak teman saya di gereja lama memulai dengan cara yang salah, tetapi akhirnya melewati proses dengan air mata yang tak berkesudahan. Dan mereka katakan, kenapa begini Tuhan? Saya punya pertanyaan cuma satu. Saya ada kerinduan kalau Tuhan berkenan tanggal 13, tanggal 10 sebenarnya 13 kalau Tuhan berkenan adalah musim buku. Dan di belakangnya ada tulis tentang saya rindu memberi pelayanan konsultasi pada mereka yang baru merintis gereja lokal di gereja manapun. Karena merintis menanam benih pertama, church planting itu harus dengan benih yang benar. Kalau kan kita sudah sepakat, kita dengan firman ini bukan dengan materi untuk sesuatu yang lain, amen. Church planting harus materi, namanya saja planting, penanaman. Berarti benih, ada benih yang ditanam, benih yang ditanam harus benar. Karena akan ada banyak orang kepahitan, sakit hati, orang akan menuai bencana. Saudara banyak menabur angin sepoi-sepoi, menuai badan, puting beliung. Sedangkan tidak pernah batiup menabur angin bisa menuai tornado. Halo, tangkap baik-baik karena ini saya rindu saudara sebagai bagian dari anak rohani di gereja lokal ini tidak salah bersikap. Jangan sanjung sesuatu yang salah. Jangan bangga sesuatu yang salah. Amin. Pada teman-teman saya yang memulai dengan cara salah, saya tidak pernah support. Saya bilang kalau boleh kembali kepada gembalamu sebelumnya. Kalau memang sudah tidak bisa, pergi minta maaf. Karena benih yang ditanam itu tidak bisa diubah kalau tidak ada namanya revisi. Tidak bisa diubah.
Sekali sudah tanpa alpukat, dia tidak akan keluar kemana durian kan? Dia kan keluar alpukat. Jadi jangan bangga kalau sebuah pelayanan ini, saya tidak bicara khusus, umum semuanya. Kalau dimulai dengan benih yang salah. Katakan haleluya. Karena kata perpecahan dari bahasa Yunani adalah skisma, susah sebutnya. Nah, perpecahan, skisma. Skisma itu sebenarnya akar katanya adalah saudara merobek sesuatu, memecahkan, seperti sudah memecahkan apa? Gelas, porselin, saudara pecahkan. Saudara bisa sambungkan lagi, bisa? Bisa. Bekasnya tetap ada, betul? Porselin yang pecah, sambung lagi boleh? Boleh, tapi jadi bekas tetap ada. Itu seperti merobek sesuatu, membelah, atau ada membuat gap atau jurang pemisah. Nah, perpecahan adalah orang yang bekerja di gereja lokal, membuat semakin banyak orang terjebak di dalamnya, karena itu akan begini. Kalau seandainya opa perpecahan, anak perpecahan, cucu perpecahan, kapan dia berhenti? Karena ini akan generasi turun-turun. Tuhan, kalau orang alami begini, mungkin opamu punya opa pernah menanggung. Hati-hati. Mungkin kita rasa tidak apa, kita tidak alami. Kalau kau tidak pernah menanggung, kenapa dia mengalami? Mungkin itu cara pemurnian Tuhan, cara pembersihan. Tapi kalau sudah rasa kita lupa akan begini, mungkin bapamu, mungkin opamu, punya papa, punya opa, punya opa, punya opung misalnya. Karena benih tidak akan pernah berhenti sebelum dia dimatikan. Katakan amin. Kalau perpecahan itu saudara-saudara dimanapun harus diatasi sedini mungkin. Jadi kalau mau mulai pelayanan harus ini dulu, jadilah dewasa dalam arti progresif dan progresif sanctification, pengurusan yang terus-menerus berjalan. Kemudian saya ada penguasaan diri. Saya cerita pada waktu Saul ditolak, dia masih raja? Sudah ditolak, masih. Pada saat Saul sudah ditolak, dia masih raja. Tapi pada saat Saul masih raja, Daud sudah diurapi. Betul? Dan Daud menunggu berapa lama? 13 tahun. Sudah 13 tahun lalu diurapi sebagai pengganti Saul. Tapi sikap hormatnya terhadap Saul sampai dia Yesus disebut anak Daud, betul? Karena sikap Daud yang gentleman. Apakah Daud disakiti oleh Saul? Ya. Berapa kali dia disakiti? Dikasih disakiti berapa kali? Banyak kali. Dia ditombak sementara menghibur tren. Kok sementara bakal ayo bertombak masih boleh. Ini sementara menghibur ditombaki sama Saul. Tapi apakah Daud balas? Tidak. Daud bilang kita kan juga sudah diurapi. Betul? Apakah Daud pakai itu? Tidak. 2 kali Daud punya kesempatan menghabisi Saul. Apakah dia pakai? Tidak. Itu contoh orang yang kalau mau mulai pelayanan raja itu benihnya baik. Tapi benihnya baik daripada Raja Saul Daud pun masih dia menuai di zaman Yerobeam. Yerobeam itu ada perang antara dua raja, tapi Tuhan yang sudah atur cerita itu. Jadi memulai sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Katakan amin. Perpecahan bukanlah benih untuk memulai pelayanan. Karena itu adalah sesuatu yang akan merusak generasi ke depan. Jadi sudah tangkap ini untuk saudara dan saya ya. Satu waktu mungkin Ayani ada rencana kalau Tuhan berkenan contoh buka pelayanan di mana gitu. Tapi Tuhan tak ada yang mustahil toh. Tolong rapi video sekarang. Tunggu 13 tahun. Kenapa? Hati harus dijaga. Amin. Oke, yang terakhir 2 Korintus 12 ayat 20. Yang nomor 6 ini harus diapakan? Iya, supaya dia terkandung
Keluar. Dari Torah pilih, Hidup. bukan dari orang. Dari Torah pilih. Jangan tunjuk orang kalau Torah sendiri punya. Amin. 2 Korintus 12 ayat 20. Karena saya sudah pengalaman begitu. Tidak menabur tetap menuai, apalagi kalau bertanam banyak. 2 Korintus 12 ayat 20 terakhir. Baca next. 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Sama di atas. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Kepentingan diri Sendiri. sendiri. Ada bisik-bisikan di situ? Ada. Mau bahas sekarang? Jangan. Bisik-bisikan. Ternyata bisik-bisikan itu berbahaya. Oh, tolong, karena ini terlambat nih. Kepentingan diri sendiri. Nomor 7. Kalau firman itu untuk siapa? Untuk kita, untuk saya, Eritrea. Oh sorry, Eritrea. Eritrea ini artinya kepentingan diri sendiri. Sudah tahu di bahasa Inggris ambition, ambition, ambisi itu positif kan? Ya. Tapi kalau dia sudah ada muatan kepentingan diri sendiri, jadi negatif. Kemudian persaingan, suka rival, apa? Rivalry. Ya. Apa artinya? Kak? Bersifat suka bersaing. Ya, sifat yang suka bersaing. Ya. Kalau saudara mau onde-onde, saya mau boneka. Haleluya. Kosong pegor dan 100.000, kita 110.000. Nah, itu roh persaingan, kepentingan diri. Akhirnya apa? Perpecahan jadinya. Kenapa? Suka bersaing. Kalau si abang pada gembala misalnya 2 nasi bulu, ukuran nasi jahat, saudara bawa ukuran perak, pas perak, Tidak. meriam bambu. Oh baru tahu ya. Roh persaingan itu sebenarnya intinya adalah ego. Aku bahasa Inggris selfish ambition. Jadi ambisi egois itu kata ERITEIA. Kepentingan diri sendiri. Saudara memberi untuk apa? Bukan untuk diri, untuk Tuhan. Saudara melayani untuk diri? Bukan, untuk Tuhan. Setiap pelayanan pergerakan gereja untuk kepentingan diri sendiri satu saat akan pecah. Karena egosentris. Sementara kita harus theosentris, kristosentris, berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada ego. Orang yang ego kalau dia punya roh persaingan akan bilang begini, kamu ini tahu kita andil di sini, kamu ini tahu kita bikin apa selama ini, kamu tidak pernah tahu kita jasa di sini. Halo, semua karena Tuhan, amin. Kita bisa memberi karena Tuhan, jangan memberi karena bersaing. Tapi jangan juga kalau kamu kasih kelembaran uang, saya kasih 1. Kalau kamu kasih 1, saya kasih setengah. Jadi makin lama makin mengecil. Bersaing boleh? Boleh. Tapi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepujian diri sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Saya serahkan.